Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Tutor, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Kali ini kita akan bahas ini teman, sumber-sumber traffic. Karena masih banyak teman kita yang menanyakan bagaimana sumber traffic itu di YouTube studionya itu kok muncul sumber eksternal, penelusuran YouTube, rekomendasi, beranda YouTube, halaman channel, dan sumber yang tidak diketahui ini terkadang banyak teman juga yang menanyakan. Saya belum paham mas mengenai bagaimana kok video saya ketika saya tengok di YouTube Studio itu kok ada sumber traffic saya itu dari beranda YouTube, dari rekomendasi YouTube dan lain-lain. Nah ini kita perlu ulas kembali bagi yang sudah tahu ya, semoga masih meningkatkan update-update berikutnya, karena YouTube juga banyak update mengenai fitur di YouTube studionya. Nah kini React Tutor menunggu, atau kalian juga menunggu, bahwa nanti ya teman, nanti itu penghasilan seperti di AdSense itu teman, itu nanti kita tidak perlu menengok di AdSense tapi cukup di YouTube Studio. Cuma ini baru dikabarkan oleh YouTube tapi belum muncul ya teman, pasti suatu saat akan muncul. Biasanya kalau YouTube itu sudah ngasih kabar ya beberapa bulan atau beberapa itu juga nanti lama-lama akan fitur itu akan muncul. Dan setiap kreator itu ada yang dapat notif, ada yang belum. Ya sesuai tingkat bagaimana YouTube itu menyebarkan sebuah informasi itu juga tidak tahu rahasianya bagaimana. Nah makanya kita ini ya masih terus namanya belajar itu konten, apalagi konten saya ini kan berbau tutorial. Walaupun belum tutorial tapi hanya orang-orang yang belajar tutorial, apa salahnya kita memperdalam mengenai pembelajaran YouTube toh. Nah kita akan mulai. Saya memang sengaja ini ya teman, tidak menampilkan di laptop saya itu harus begini-begini enggak. Jadi kalian cukup mendengarkan, karena membuat konten itu kan juga perlu edit-edit, perlu membuat screenshot itu kan banyak ya. Karena saya itu waktu saya tidak banyak, akhirnya membuat penyampaian hanya cukup didengarkan. Begini ya teman, kalau video kita, kalau ketika diklik di real time itu kan, di real time itu diklik nanti satu video dibuka. Di situ kan ada, sekarang kan ada rekap bulanan itu kan muncul ya kan. Di sini kan juga perlu dipahami, di situ kan ada video kita itu trafficnya dari sumber eksternal. Nah apakah, pertanyaan itu yang sering ditanyakan, kalau sumber eksternal itu apakah channel saya itu bagus atau tidak kan begitu. Kalau sumber eksternal teman, itu tidak bagus, karena teman sumber eksternal itu video kita itu selalu di share di media lain selain di YouTube. Contohnya di Facebook, Instagram, di WA, itu selalu dari awal ngebangun channel selalu itu sumber trafficnya nanti akan dari sumber eksternal. Dan ini dianggap oleh YouTube tidak mendapat rekomendasi teman. Ya tidak bahaya, enggak bahaya sih tidak. Cuma video kita ini jarang mendapatkan rekomendasi karena selalu meng-share, walaupun YouTube itu mengasih fitur bagi gitu kan, namanya bagi itu kan bagi di WA, di grup itu. Tapi faktanya teman, faktanya sumber traffic kita ini jelek ketika meng-share di selain tab komunitas itu ya teman. Jadi sumber eksternal itu tidak bahaya, hanya video kita ini sulit rekomendasi. Terus pertanyaannya, apakah bisa dirubah ketika supaya tidak sumber eksternal? Misalkan kalau yang bagus ini kan sumbernya kalau bisa ya teman, itu kalau bisa paling atas itu kan rekomendasi YouTube. Nah ini yang paling bagus, karena saya teliti selama ini video saya yang yang mendapatkan rekomendasi otomatis itu saya teliti itu sumbernya terutama rekomendasi, di bawahnya beranda YouTube, di bawahnya penelusuran YouTube, halaman channel, terus fitur lainnya, terus ada playlist itu karena playlist dari Oplos itu kan. Seperti itu teman. Yang penting video kita ini bagaimana cara sumber traffic itu rekomendasi YouTube.
Kalau tidak rekomendasi ya beranda YouTube lah kira-kira gitu, karena ini sama-sama bagus. Nah, untuk mengobati supaya lepas dari sumber eksternal ya berhenti berhenti meng-share video kita ke platform lain. Ya bantahannya saya tidak pernah meng-share Mas. Ya tapi temanmu kan meng-share. Ya kalau temanmu subscribermu selalu meng-share ke WA, ke Facebook ya percuma, ya sama saja eksternal masih terus. Jadi harus kompak hentikan share di berbagai media sosial walaupun YouTube menyuruhnya. Tapi faktanya di YouTube Studio itu sumber trafficnya itu dari eksternal. Nah ini juga sulit untuk naik rekomendasi. Makanya ya kalau tidak ditonton subscriber ya nggak ada yang nonton, tidak mendapat rekomendasi. Kalau mendapat rekomendasi itu berjalan otomatis teman, subscriber bertambah otomatis, viewsnya juga otomatis, bahkan berhari-hari berjalan terus real time itu teman. Itu maksudnya rekomendasi itu di situ. Tapi kalau eksternal itu tidak bisa berjalan otomatis. Nah itu, jadi obatnya ya berhenti. Oke, lalu ada traffic yang sumbernya terkadang yang sering ditanyakan yaitu mengenai apa namanya halaman channel. Nah kalau halaman channel teman itu diketik channelmu. Misalkan kalian ngetik channel Rea Tutor, ya nanti sumber saya namanya sumber trafficnya ya halaman channel. Kalau kalian video kalian trafficnya dari penelusuran YouTube, biasanya subscriber atau penonton itu mengetik judul nama judulmu. Misalnya judulnya cara memasak kangkung dengan lezat. Nah, itu diketik. Nah, itulah dari penelusuran YouTube. Nah, ketika traffic sumbernya dari mana? Beranda YouTube. Ketika penonton melihat videomu di beranda. Misalkan ketika orang membuka channel YouTube-nya kok ada video kita, diklik, nah itu sumbernya dari beranda. Makanya sumbernya beranda YouTube. Nah, kalau rekomendasi YouTube itu dua-duanya. Rekomendasi adalah video kita ini pas dengan video-video yang besar, thumbnailnya menarik, kualitasnya oke, judulnya pun oke. Dan biasanya terseret otomatis dengan video besar. Walaupun rekomendasi itu terkadang tidak ada yang rekomendasi itu ada yang sampai 10.000, ada yang 3.000, 2.000. Biasanya kalau monetnya sudah lama 2 tahun tuh ya bisa 2.000-an ke atas. Tapi kalau channel kayak tutorial ini paling ya 1,2, 1,1 kayak gitu teman. Jadi namanya channel baru monet ya belum banyak. Itu tergantung YouTube teman, tergantung YouTube ya teman. Masalah rekomendasi itu seberapa direkomendasikan. Oke, itu saja. Nanti kita sambung untuk mengenai fitur-fitur ini, hanya cuplikan sedikit, masih banyak. Lain waktu kita akan bahas ini lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.